Memang rekening Az-Zaitun itu semua nama Panji Gumilang. Kenapa harus nama Panji Gumilang? Karena beliau adalah motivator, pencetus pendiri Az-Zaitun. Ya kalau mau dipaksakan juga nama rekeningnya itu Panji Gumilang, ya janganlah pakai nama Pondok Pesantren Az-Zaitun. Ganti kayak jadi Kandang Panji Gumilang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya yang menunggu video-video orang Ongok Raya. Saya sebut orang-orang Ongok Raya saja lah ya sahabat. Ya karena mereka tidak mau pula ternyata dikatakan sesat meskipun sudah jelas nyata sekali sesatnya. Oleh karena itu kita sebut Ongok Raya saja. Ongok itu apa ya? Oon dan Dongo sahabat. Oon dan Dongo bin Pandir alias Buduh gitu. Pokoknya segala sesuatu yang maknanya ke situ, itu artinya Ongok Raya itu ya sahabat. Dan si Ongok yang akan kita bahas kali ini adalah murid langsung atau saya katakan murid pertama dari Panji Gumilang ini yang murtad. Ya sahabat, ini adalah murid pertama dari Panji Gumilang yang murtad bagi Anda yang belum tahu. Karena ini orang dulu pernah ngajar juga di Pondok Pesantren Az-Zaitun itu sahabat. Dan ini sudah murtad. Ini murid pertama, produk pertama. Dan orang yang pertama juga dulunya membongkar bobroknya si Panji Gumilang. Dia juga yang pertama mengatakan Panji Gumilang itu sesat. Sudah ada videonya di channel kita ini, silahkan Anda searching sendiri ya. Dia sendiri yang mengatakan dulu itu ya sahabat, sebelum si Panji Gumilang ini betul-betul nampak kesesatannya. Tapi sekarang ketika MUI sudah mengeluarkan fatwa bahwa si Panji Gumilang itu memang sesat dan menyesatkan, nah si Ongok Raya ini langsung pasang badan pula bahwa Panji Gumilang itu orang yang paling benar. Dan bahkan dia berani mengatakan orang-orang yang ada di pemerintahan negara Indonesia ini, salah satunya Mahfud MD itu dengan kata-kata yang tidak pantas sahabat. Kayak di sini ya, judul yang dibuatnya itu Mahfud MD biadab karena blokir rekening Panji Gumilang. Jadi dikiranya pemerintah itu memblokir rekening Panji Gumilang itu asal-asal blokir saja sahabat. Nah itu saya katakan Ongok Raya ya. Coba kita dengarkan dulu apa yang dikatakan oleh murid pertama dari Panji Gumilang ini. Menanggapi pernyataan Menko Polhukam. Saya nggak tahu nama Menteri Polhukam. Singkatannya saya nggak ngerti persis. Menko Polhukam Mahfud MD yang memblokir rekening Az-Zaitun. Memang rekening Az-Zaitun itu semua nama Panji Gumilang. Kenapa harus nama Panji Gumilang? Karena beliau adalah motivator, pencetus pendiri Az-Zaitun, Yayasan Pendidikan Indonesia YPI Ma'had Az-Zaitun. Semua data, semua sertifikat di Az-Zaitun itu memang mengatasnamakan Panji Gumilang. Kenapa? Karena pesantren itu pusat kekacauan manajemen kiai-kiai di seluruh Indonesia. Nah, Panji Gumilang adalah orang yang memiliki kepemimpinan tersendiri. Dan jangan berharap di Az-Zaitun itu ada karyawan ataupun guru yang melakukan tindakan di luar aturan pesantren yang dipimpin oleh Panji Gumilang. Panji Gumilang sebenarnya tidak memegang uang itu, hanya atas nama dia dan tanda tangan Panji Gumilang. Supaya apa? Masing-masing yang memegang rekening itu bisa dikontrol langsung oleh Panji Gumilang. Cukup ya sahabat, karena kalau lama kali kita dengar si Ongok Raya ini berbicara, kita jadi ongok juga gitu. Karena dari awal dia ngomong tadi itu udah nggak jelas ujung pangkalnya sahabat. Ya gimana mau jelas ya kan? Orang sesat ngomong. Katanya Panji Gumilang itu punya kepemimpinan tersendiri. Ya, iya, kan bekas NII. Dan bahkan hari ini ada diduga kan
si Panji Gumilang ini masih ada darah-darah NII-nya itu. Makanya dia tidak akan pernah nurut dengan pemerintahan Indonesia. Nah, ini yang kemudian dilawan oleh pemerintah, salah satunya melalui Menteri Pak Mahfud MD. Kemudian kesesatan Panji Gumilang itu dilemparkan atau dikambing hitamkan kepada kiai-kiai yang ada di Indonesia. Karena kiai-kiai yang ada di Indonesia itu orang nggak benar, terutama masalah uang. Makanya si Panji Gumilang ini buat birokrasi sendiri. Nah, ini yang namanya babi itu ya, itu yang namanya babi itu asal seruduk saja gitu. Udah jelas-jelas salah dan nyata kesalahannya itu malah mencari orang lain ya, menyalahkan orang lain pula sekarang. Ya sekarang kalau memang kiai-kiai di Indonesia ini tidak becus menangani masalah uang, ya silahkan sebut saja siapa kiainya. Kalau pengelolaan keuangan di Al-Zaitun tuh jelas kan kesalahannya. Ini namanya Yayasan Pesantren Indonesia, tapi kok rekeningnya Panji Gumilang? Itu kan ongok raya. Dari situ aja orang yang berakal sehat pasti udah paham. Ini udah nggak benar. Ya kalau mau dipaksakan juga nama rekeningnya itu Panji Gumilang, ya janganlah pakai nama Pondok Pesantren Al-Zaitun. Ganti kayak jadi Kandang Panji Gumilang gitu. Iya kan? Kandang Panji Gumilang. Jangan pakai Pondok Pesantren Al-Zaitun. Nah, ini mungkin bisa dibenarkan. Kandang Panji Gumilang, nomor rekeningnya ratusan atas nama Panji Gumilang. Itu baru benar. Nah, ini ongok raya kalau bicara, sahabat. Dan katanya Mahfud MD telah salah. Dan bahkan dikatakan biadab karena memblokir rekening Panji Gumilang. Coba kita putar video ini ya. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau DTP-Deksus Barreskrim Polri mengungkapkan ada indikasi tindak pidana pencucian uang atau TPPU, korupsi hingga penggelapan keuangan yang diduga dilakukan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Di antaranya adalah tindak TPPU, korupsi dan penggelapan keuangan dana bantuan operasional sekolah atau BOS, dan juga dana zakat di Ponpes Al-Zaitun. Ini, jadi tidak hanya Pak Mahfud MD, tapi juga Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus yang ada di Barreskrim juga sudah menemukan terindikasi adanya pencucian uang di kandang Panji Gumilang. Jadi ternyata tidak hanya otak orang-orang yang ada di kandang itu yang dicuci, uang pun dicuci juga. Memang luar biasa lah ya si Panji Gumilang ini. Oh, pasti para pembelanya mengatakan, ini kan hanya berita. Mana kata Barreskrimnya? Kita putar ini, sahabat ya. Coba kita dengarkan. Polres Indramayu pada hari Senin 17 Juli 2023 telah menerima laporan pengaduan dari masyarakat atas nama Saudara ASM, perwakilan dari Forum Indramayu Menggugat atau FIM kepada pihak Al-Zaitun Saudara PG. Saudara ASM melampirkan 2 buah screenshot sebagai barang bukti. Yang pertama screenshot video liputan seorang jurnalis TV nasional Saudara Awi dengan Saudara A. Yang kedua screenshot dalam acara Catatan Demokrasi yang disiarkan oleh TV nasional, yang di dalam acara tersebut bersama Saudari LS. Kemudian rencana tidak lanjut yang akan dilakukan yaitu akan melaksanakan rapat koordinasi dengan Kementerian Agama dan kantor wilayah terkait mekanisme dana BOS. Kemudian melaksanakan wawancara bersama Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama terkait amil zakat. Ya, inilah ya sahabat. Ini pemaparan langsung dari Barreskrim Polri. Jadi memang sangat luar biasa kasus ini ya. Laporan demi laporan tentang kebejatan yang dilakukan oleh si Panji Gumilang itu terus bergulir, sahabat. Makanya mungkin ini juga salah satu yang menyebabkan Polri itu belum menetapkan tersangka. Karena begitu banyaknya sangkaan terhadap atau dugaan terhadap Panji Gumilang ini. Tidak hanya kesesatannya, ajarannya itu ya, tapi juga masalah keuangan. Kemarin kan hanya dana BOS yang kita ketahui. Ternyata uang zakat pun, sumbangan pun ditilep juga sama orang ini, sahabat ya. Dioncop juga sama si Panji Gumilang ini. Memanglah saudara Ncop Papin Copi. Saudara Ncop Papin Copi ini 11-12 ya, sahabat. Sejak dari masih kecil kita udah jago berbohong. Sesatnya sama, cara berpikirnya sama, cara bicaranya sama, cara encop mengoncopnya juga sama. Kau kurang ngajar kau. Emang gue pikirin itu. Oke lah sahabat semuanya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan video tentang orang-orang yang ongok raya ini. Oon, dongo, banyak gaya. Oke lah sahabat, sampai jumpa di video ongok raya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Karena saya sudah salah setting otak saya. On. Bikin malu aja. Makanya micin itu dikurangin. Ah.